Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik April Rizky dengan NIM 11138 1924 114, peminatan K3 2019. Saya akan menjelaskan apa itu ergonomi dengan materi dasar-dasar mekanika tubuh untuk keselamatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ergonomi. Ergonomi berasal dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu ergon yang berarti pekerjaan dan nomoi yang berarti hukum secara umum. Jadi, ergonomi adalah ilmu yang berusaha menyesuaikan pekerjaan atau kondisi kerja agar sesuai dengan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah pendidikan mekanika tubuh. Dengan mengetahui cara memindahkan, mengangkat, atau memindahkan residen dengan benar akan mencegah cedera seperti nyeri punggung bawah, robekan rotator cuff atau bahu, ketegangan otot, dan juga cedera pasien. Yang selanjutnya adalah tugas beresiko seperti berulang-ulang, mengangkat benda berat, dilakukan dengan banyak tenaga. Selanjutnya dilakukan dalam posisi canggung, terutama dengan mengangkat atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Kemudian ada pekerjaan yang beresiko. Dalam sehari-hari ada seperti makan, mandi, berpakaian, berpindah, dan juga berjalan atau berpindah-pindah. Beberapa hal yang dijelaskan sebelumnya tidak sepadan dengan resikonya, seperti kompensasi pekerja untuk waktu tidak bekerja tidak dimulai sampai hari ke-6, kecuali dengan cedera parah. Hari sakit harus digunakan sebelum kompensasi dimulai pada hari ke-6. Tarif pembayaran kompensasi hanya 2/3 dari tarif per jamnya. Pembayaran dari kompensasi pekerja tidak dapat diterima setidaknya selama 21 hari ataupun 3 minggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi tulang belakang. Yang pertama, tulang belakang dapat digerakkan, memukul ke depan, ke samping, dan pada tingkat yang lebih rendah dapat ke belakang. Otot-otot punggung melekat pada tulang belakang oleh tendon dan ligamen. Sebagian besar masalah punggung disebabkan oleh ketegangan pada otot, tendon, dan ligamen ini. Otot punggung tidak terlalu kuat. Kekuatan pada tulang belakang meningkat saat mengangkat, menurunkan, ataupun menangani benda dengan punggung ditekuk atau dipelintir. Hal ini terjadi karena otot menangani berat badan sendiri selain berat badan yang diangkat. Yang selanjutnya adalah mekanika tubuh dasar. Mengetahui cara bekerja dengan aman, persiapan merupakan kunci keselamatan. Persiapkan mental dan fisik. Yang pertama adalah akses situasi. Yang kedua, jangan terburu-buru. Yang ketiga, pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan Anda. Lalu, persiapan adalah kunci keselamatan. Yang pertama, persiapan diri Anda secara mental dan fisik. Kaji situasinya, jangan terburu-buru menyelesaikan tugas. Lalu, pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan Anda. Dan yang terakhir, berhenti dan berpikir terlebih dahulu sebelum mengangkat, berpindah, atau transfer posisi. Adapun langkah-langkah bergerak dengan aman, yaitu jangan membungkuk, jangan memutar, jangan menjangkau benda yang terlalu tinggi atau jauh setiap saat. Kemudian melakukan keseimbangan ideal, perluas alas penyangga Anda dengan kaki selebar bahu, satu kaki sedikit di depan yang lain untuk meningkatkan keseimbangan. Jaga agar tubuh Anda terpusat di atas kaki Anda untuk mendistribusikan berat badan secara merata. Tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan saat Anda mulai bergerak. Jongkok dari lutut, menjaga punggung tetap lurus. Jaga punggung tetap lurus. Gunakan otot kaki yang besar untuk mengangkat, bukan punggung. Bawa orang atau objek di dekat tubuh Anda. Gunakan seluruh tubuh Anda untuk menopang berat badan Anda. Kencangkan otot perut saat berdiri. Gunakan gravitasi dan momentum saat yang tepat. Tubuh butuh bolak-balik atau sisi ke sisi untuk memberikan peningkatan kekuatan. Lakukan dengan lembut untuk menghindari, melukai, dan menakut-nakuti penduduk dengan gerakan tiba-tiba atau cepat. Papan bantu. Papan geser
Papan licin yang digunakan untuk di bawah penghuni untuk membantu mengurangi kebutuhan untuk mengangkat selama pemindahan dari tempat tidur ke kursi atau kursi ke mobil. Kemudian kursi roda dengan lengan yang dapat dilepas. Ini memungkinkan lebih mudah transfer lateral. Kemudian sabuk guide membantu dengan perubahan posisi atau saat ambulasi, mudah digenggam, lebih sedikit tekanan pada tulang belakang pengasuh, tidak pernah digunakan sebagai pengekangan. Kemudian alat bantu. Alat bantu adalah alat angkat mekanis untuk membantu mengangkat penghuni yang tidak dapat menopang berat badan sendiri. Berhati-hatilah dengan pemompaan manual untuk menghindari kemungkinan gangguan gerakan berulang pada lengan, kaki, atau bahu pekerja. Kemudian, cara menggunakan alat dengan benar. Yang pertama, gunakan alas penyangga yang lebar dengan posisi kaki yang tepat dan angkat dengan otot kaki dan lengan yang besar, bukan punggung. Jangan mengangkat sendiri jika memungkinkan, terutama bagi penghuni yang jatuh. Gunakan lift atau bantuan mekanis sebanyak mungkin. Ketahui peralatan Anda, terutama bagaimana dan kapan menggunakan alat mekanis dan alat bantu bila memungkinkan. Luangkan waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan setiap lift. Jangan terburu-buru melakukan gerakan, baik benda atau penghuni. Angkat beban berat dekat dengan tubuh, tidak ada pembengkokan atau puntiran tulang belakang, berhenti kemudian putar dengan putar seluruh tubuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.